Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman. Kali ini kita akan merenungkan satu topik, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara, syair lagu dalam buku nyanyian Nyanyikanlah Kidung Baru NKB 170 berkata demikian: jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi kasih, janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Saudara, jika kita menyanyikan dan menghayati pujian dalam NKB 170 ini, tentu saja hati kita terasa tentram, ada damai yang mengalir dan dikuatkan untuk kembali semangat saat diri kita tertekan karena berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Namun saudara, pada umumnya tidak serta-merta seseorang bisa menerima dan menjalani kehidupan yang berbeda dengan rancangan yang sudah sebelumnya ia pikirkan. Seringkali saat menghadapi kenyataan, badai kehidupan, kabut yang pekat, awan yang tebal, tak semudah dan tak seindah kata dalam pujian yang kita lantunkan. Jika kita tidak benar-benar yakin kepada Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Saat memasuki Minggu Advent yang ketiga dalam minggu ini, kita akan merenungkan pujian yang dilantunkan oleh Maria dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47 yang berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, tidak mudah bagi Maria saat menerima kabar kasih karunia yang disampaikan malaikat Gabriel kepadanya. Maria terkejut, gentar, dan dia takut menanggapi sapaan malaikat. Bahkan terkesan ada ketidakpercayaan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tanggapan Maria ini menyingkapkan pergumulan yang dalam tentang bagaimana dia harus menjelaskan kepada Yusuf dan juga kepada masyarakat sehubungan dengan keadaan dirinya. Keadaan yang sama sekali di luar rancangan kehidupannya. Apalagi Maria tahu konsekuensi dari semua keadaan itu di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Lalu bagaimana Maria bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira di dalam Dia, di saat menghadapi pergumulan yang menekan hati dan perasaannya saat itu? Menurut saya, sebab Maria berani menata hati dan sikap seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, hati dan sikap seperti apa yang dimiliki oleh Maria? Yang pertama adalah Maria belajar percaya. Sesulit apapun keadaan yang harus dijalani, Maria belajar mempercayai kebaikan dan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Tidak mudah memang, tapi Maria belajar menaruh kepercayaan yang dalam di dalam hatinya yang paling dalam. Percaya bahwa Allah baik dengan segala perbuatannya. Maria menyerahkan segala harapan dan masa depannya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudara, yang kedua, hati dan sikap seperti apa yang dimiliki oleh Maria? Dia belajar menjalani. Maria belajar menjalani misteri rancangan Tuhan sebagai bentuk kepercayaan dan ketaatannya pada perancang yang agung itu. Sikap ini dipilih oleh Maria justru ketika dia belum sepenuhnya memahami seperti apa masa depan yang akan dia jalani ke depan. Maria memilih percaya dan menjalani karena Maria tahu siapa yang ia percayai, Allah pemilik kehidupan dan juga juru selamat hidupnya. Maria tidak fokus kepada beban perasaannya.
tetapi lebih memilih fokus kepada hati yang percaya, menjalani di dalam rancangan Tuhan, menjalani dengan ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang membuat Maria bergembira dan memuliakan Tuhan melalui lantunan pujiannya saat itu. Saudara, bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Adakah keadaan sulit yang sedang kita hadapi? Tentu kita semua tahu dan mengalami dampak dari COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Segala keadaan tidak seperti yang kita rancang, harapan yang tertunda, bahkan keadaan yang sulit kita kendalikan. Mari belajar, percaya dan menjalani bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, melainkan di dalam pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita. Sesekali kita berhenti, menata hati dan sikap itu penting dalam kehidupan kita. Sebab sesungguhnya kehidupan bukan sekedar soal rencana kita, tetapi juga tentang rencana Allah dalam diri kita. Mari selalu membangun hati yang percaya dan mentaati kehendak baik Allah, Sang Pemilik kehidupan itu yang selalu baik adanya. Agar kita bisa menerima realita hari ini di dalam keyakinan akan penyertaan dari Sang Pemilik kehidupan ini. Pribadi seperti itulah yang kita percayai. Saudara, pilihan hati dan sikap seperti itu akan memampukan kita bisa bergembira di dalam Tuhan dan memuliakan Dia dalam keadaan yang tidak mudah kita jalani. Tetaplah membangun hati untuk boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang percaya dan menjalani kehidupan ini dengan berpegang teguh kepada penyertaan dan janji Tuhan yang begitu indah. Saudara, tetaplah menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita di masa Advent ini.